Di awal film memperlihatkan seorang instruktur terapi seni yang bernama Ana mendatangi sebuah rumah sakit jiwa untuk urusan pekerjaan. Seorang dokter menyambutnya, dan tiba-tiba ada laporan kalau salah seorang pasien yang bernama Lina tidak ada di kamarnya. Mereka pun menyalakan tombol darurat dan bergegas mencari Lina, karena Lina merupakan seorang pasien yang sangat berbahaya. Ana pun diperingatkan untuk tidak meninggalkan ruangan khusus demi keselamatan dirinya. Dan rupanya di ruangan itu ia tidak sendirian. Di sana ada seorang anak perempuan yang sedang duduk sambil menggambar. Ana nampak kaget setelah ia tahu nama anak itu yang ternyata ia adalah Lina. Lalu si dokter dan beberapa para petugas lainnya datang kemudian membawa Lina pergi. Setelah itu si dokter memberitahukan tentang Lina kalau sebenarnya Lina menderita gangguan kelenjar yang menghambat pertumbuhannya sekitar 10 tahun. Jadi hanya tubuhnya saja yang kecil padahal usianya sudah sekitar 31 tahun. Selain itu, dia ahli memanipulasi dan bekas luka yang ada di tubuhnya adalah hasil dari usahanya melarikan diri dari sini. Dan pada 2 tahun yang lalu, Lina berhasil menemukan jalan memasuki sebuah keluarga dengan berpura-pura menjadi anak yang kabur. Keluarga ini menerimanya dan biasanya si Lina ini akan mencuri lalu pergi. Tapi kali ini ia melakukan hal yang keji kepada keluarga itu. Setelah itu, saat Ana sedang mengajar, Lina memancing temannya untuk membuat keributan, dan jam pelajaran pun disudahi. Lalu Lina mendapat sebuah kiriman paket, dan ia meminta seorang petugas keamanan untuk membantu dirinya. Dengan raut wajah omes, si penjaga masuk ke dalam kamar Lina, dan saat ia merasa akan mendapat apa yang ia pikirkan, Lina malah mengeksekusinya tanpa belas kasihan. Kemudian Lina mengemasi barang-barangnya, lalu menyelinap pergi keluar. Setibanya di lantai bawah, ada salah seorang penjaga keamanan yang sedang berjaga. Lina pun memanfaatkan temannya untuk melawan si penjaga. Lalu Lina mematikan CCTV dan kemudian ia pergi keluar. Saat Ana akan menancap gas mobilnya, ia dikagetkan oleh Lina yang berada tepat di depan mobilnya. Dengan segera Ana langsung melapor kepada Pak Dokter dan Ana memutuskan mengakhiri kerjasama ini. Singkat saja, Ana tiba di rumahnya. Saat Ana akan masuk ke rumah, ia dibuat keheranan dengan bagasi mobil yang terbuka dengan sendirinya. Dan tiba-tiba kepala Ana dihantam oleh Lina. Setelah itu Lina membrowsing tentang anak hilang dan ia mencari seseorang yang wajahnya mirip dengannya. Kemudian Lina berganti pakaian dan pergi ke sebuah taman. Tak berselang lama ada seorang polisi yang sedang berpatroli menghampiri Lina. Lalu ia menanyakan di mana orang tua Lina dan Lina mengaku kalau orang tuanya berada di Amerika dan Lina berganti nama menjadi Esther. Beralih ke tempat lain, setelah menyaksikan anaknya bermain anggar, kedua orang tua Gunnar berjalan pulang menuju parkiran mobil. Tiba-tiba saja ada seorang detektif menghampiri mereka dan memberitahukan tentang Esther. Tricia pun terbang ke Rusia untuk menjemput putrinya yang telah 4 tahun menghilang. Diperkirakan penculik Esther membawanya ke sini dan pertemuan di antara mereka agak sedikit membingungkan. Lalu di dalam pesawat, Esther salah menjawab tentang salah seorang dari keluarga barunya. Ia pun izin ke kamar kecil untuk memarahi dirinya sendiri. Setibanya di bandara, sang ibu merapikan pakaian Esther dan saat ibunya akan melepas sesuatu di lehernya, Esther melarangnya bahwa ia nyaman dengan benda itu. Sang ayah pun menyambutnya dengan penuh kerinduan, namun terlihat canggung pada Gunnar. Singkat saja mereka tiba di rumah. Esther palsu sangat senang telah menjadi bagian dari keluarga orang kaya ini. Dan rencananya Tricia akan membawa Esther ke psikolog pada esok hari. Esok harinya Esther bertemu dengan psikolog. Tentunya bagi si dokter ini adalah bukan hal yang pertama bertemu dengan Esther. Saat Esther diberikan pertanyaan, ia mengalihkan pertanyaannya dengan bermain bersama burung. Setelah itu, kini giliran si dokter berbincang dengan Tricia. Kemudian Esther mengakali pegawai lain demi menguping pembicaraan mereka. Lalu Esther berdrama dengan berpura-pura disakiti oleh anak lain yang ada di sana. Dan saat mereka pulang, ada seseorang yang mengawasi Esther dan Esther menyadari hal itu. Singkat saja mereka tiba di rumahnya. Esther diajak sang ayah untuk melihat-lihat ruangan studio tempat dirinya bekerja. Dan hasil karya seni ayahnya ini sangat luar biasa. Esther pun tertarik untuk mencoba menunjukkan kemampuannya dengan menggambar sang ayah. Sambil menggambar, mereka berdua berbincang. Ayahnya bertanya apakah Esther belajar melukis selama berada di sana. Dan Esther menjawab itu tidak seperti yang ayahnya pikirkan. Di sisi lain, Tricia memantau kedekatan ayah dan anak ini. Lalu gambarnya selesai dan hasilnya di luar dugaan, gambarnya sangat bagus.
Setelah itu, saat Esther sedang mengganti pakaian, ibunya masuk ke kamarnya dan ia tertarik dengan buku milik Esther. Tapi Esther melarang ibunya untuk membuka buku itu karena bersifat pribadi. Kemudian Esther menyembunyikan bukunya dan saat bersamaan ia menemukan buku diari milik Esther yang asli. Kemudian saat mereka makan malam, ayahnya mencurahkan kekagumannya kepada Esther karena hasil gambarnya lebih bagus daripada dirinya saat di usia muda. Esther pun memuji makanan buatan ibunya dengan panggilan yang biasa diucapkan oleh Esther dan itu membuat si ibu seperti merenung. Lalu datang seorang polisi yang menangani hilangnya kasus Esther. Esther pun izin untuk mengambil air minum. Si pak polisi pun menyampaikan menurut psikolog yang menangani Esther, ia merasa bahwa Esther harus menyampaikan ceritanya di dalam lingkup keluarga dan bukan dengan polisi sepertinya. Dan rencananya psikolognya akan membuka grup diskusi pada esok hari. Namun Esther menyela pembicaraan mereka kalau besok ibunya memiliki acara lain. Setelah itu pada malam harinya Esther mencuri barang-barang berharga milik keluarga ini. Dan saat ia sedang berjalan keluar untuk kabur, Esther mengurungkan niatnya karena ia menyukai Allen selaku ayah palsunya. Singkat saja, malam esoknya ayah dan ibu Esther akan pergi ke suatu acara. Mereka menitipkan Esther kepada Gunnar. Setelah mereka pergi, Gunnar mengadakan pesta kecil bersama teman-temannya. Sementara Esther hanya bisa melihat mereka dari jendela kamarnya. Dikarenakan Esther merasa bete, ia menghampiri Gunnar. Namun Gunnar menyuruhnya untuk menonton TV karena ini bukan ruang lingkupnya. Kemudian bel berbunyi dan rupanya itu adalah dari pak polisi yang ingin bertamu. Gunnar memberitahukan kalau kedua orang tuanya sedang tidak ada. Jika begitu, Pak Pol meminta untuk menumpang ke kamar mandi. Dengan mengendap-endap, Pak Pol pun masuk ke kamar Esther lalu mengambil sesuatu yang terdapat sidik jari dari Esther. Esther yang mengetahui hal itu, ia terlihat sangat marah. Dengan segera Esther mengikuti pak polisi. Tak berselang lama, ibunya pulang lalu mengecek ke kamar Esther dan di sana ada buku pribadinya. Dikarenakan Esther terdengar sedang mandi, hal ini menjadi kesempatan untuk si ibu membaca buku itu. Yang ternyata di dalamnya ada foto suaminya dan sobekan koran tentang hilangnya Esther. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, buku ini berasal dari rumah sakit jiwa tempat Esther ditahan. Lalu si ibu mengecek Esther ke kamar mandi dan rupanya Esther tidak ada. Di tempat lain, Pak Pol mencocokkan sidik jari Esther dengan Esther palsu dan hasilnya tidak cocok. Tiba-tiba saja Lina menikamnya dari belakang. Tanpa diduga, Tricia datang lalu ikut menghabisi Pak Pol. Setelah itu, Tricia mengatakan kalau ia sudah tahu identitas asli dari Esther palsu alias Lina. Serta ia tahu niat busuknya masuk ke dalam keluarga ini. Lina pun berniat untuk pergi tapi Tricia melarangnya karena ia tidak ingin suaminya kehilangan gairah hidup kembali. Lalu terbongkarlah sebuah fakta bahwa sebenarnya Esther telah mati karena ketidaksengajaan Gunnar yang membuat adiknya meregang nyawa. Karena Tricia tidak ingin kehilangan kedua anaknya, ia membuat skenario hilangnya Esther demi Gunnar agar tidak dipenjara. Setelah hilangnya Esther, kehidupan Allen menjadi berubah drastis. Ia kehilangan jati dirinya, dan setelah Esther kembali, jati dirinya pun ikut kembali. Dan Tricia membuat kesepakatan dengan Lina untuk memainkan peran Esther atau Lina akan kembali ke rumah sakit jiwa. Setelah mereka membereskan mayat Pak Pol, mereka kembali ke rumah dan berbohong kepada Allen. Kemudian Tricia menceritakan identitas Lina yang sebenarnya kepada Gunnar. Setelah mengetahui hal ini, Gunnar rasa mereka harus berhati-hati dengan Lina. Keesokan harinya, Tricia memberitahukan hal-hal apa saja yang harus Lina ceritakan di depan psikolognya. Lalu semuanya berjalan dengan lancar dan sang psikolog sudah menyimpulkan kalau Esther menunjukkan penampakan hidup yang sehat dan baik secara emosional. Dan juga ketika di hadapan para sahabat keluarga ini, Lina memerankan perannya dengan baik. Setelah itu, Gunnar menghampiri Lina untuk mengingatkannya bahwa Lina takkan pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Selain itu, Gunnar juga mengintimidasinya. Di sisi lain, Tricia mencampurkan obat tidur ke makanan Lina. Dan saat makan malam, Allen berniat akan mengajak Esther ke kota pada esok hari. Tapi Tricia melarangnya karena Esther dan dirinya sudah punya acara. Dikarenakan hal ini, Lina menjadi kesal, kemudian ia pun kembali ke kamarnya. Lina memberikan makanan yang dibuat Tricia kepada tikus yang selalu nangkring di kamarnya. Allen pun menghampiri Esther dan menanyakan apa yang terjadi. Esther menjawab bahwa ia hanya tidak suka makanan buatan ibunya. Lalu ayahnya pun mengajak Esther untuk melukis. Dan saat mereka sedang melukis, Tricia selalu memantau mereka berdua. Dan setelah Allen selesai, Tricia menghampiri Lina dan memperingatkannya kalau bagaimanapun Lina takkan pernah bisa mendapatkan suaminya. Dan bahkan jika Allen mengetahui kebenaran tentang Lina, Allen akan merasa jijik kepadanya.
Pada malam harinya, Lina tak bisa tidur dan saat ia melihat tikusnya, si tikus sudah tak bernyawa. Lalu pagi pun terang, Allen bersiap untuk pergi ke kota karena ada urusan pekerjaan. Dan tanpa diduga, Esther sudah menyiapkan sarapan. Esther juga telah membuatkan jus kesukaan ibunya. Tricia beralasan untuk tidak meminum jus itu, tapi Allen memaksa karena Esther sudah membuatkannya. Dan setelah diminum, rupanya Lina menaruh bangkai tikus di dalam minuman itu. Kemudian saat di stasiun, Lina melihat ada kesempatan untuk membuat Tricia dan Gunnar celaka. Untungnya ada seseorang yang tanpa sengaja menggagalkan rencana Lina. Lalu Allen datang dari warung kopi dan ia berpamitan kepada keluarganya. Dikarenakan kejadian tadi, Tricia akan memberikan pelajaran kepada Lina. Lina pun berontak dan mencoba kabur dengan menggunakan mobil milik Tricia. Dan di dalam perjalanannya ada seorang polwan yang mengikuti Lina. Dan ternyata Tricia sudah meminta bantuan kepada polwan ini untuk membawa Lina kembali. Setibanya di rumah, Tricia berterima kasih kepada si polwan dan menjelaskan kondisi Esther bahwa setelah ia kembali, emosinya menjadi tak menentu. Dan setelah itu, kini saatnya untuk mengakhiri semua kebohongan ini. Tricia akan membuat seolah-olah Esther mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi Esther alias Lina terus berusaha untuk meloloskan diri. Saat bersamaan, Allen menelepon Tricia karena telah dihubungi oleh polisi. Ia pun memutuskan membatalkan acaranya dan akan segera pulang. Lalu Gunnar diperintahkan untuk segera menemukan Esther. Setelah mencari, Lina menampakkan diri dan mendahului membunuh Gunnar. Tricia yang mengetahui hal itu, ia menjadi murka lalu perkelahian di antara mereka terjadi. Dikarenakan perkelahian ini mengakibatkan api yang menyala dari kompor melambat kemana-mana. Lina berusaha kabur lewat jendela atas karena mengambil dulu buku miliknya. Dan Tricia, ia terus berusaha menangkap Lina yang berusaha kabur ke atas genteng. Sementara itu, api semakin membesar. Dan saat bersamaan, Allen pun datang. Tricia dan Lena terpeleset dan mereka bergelantungan di tempat yang sama. Allen menghampiri mereka dan Tricia memberitahukan kalau Lina bukanlah Esther melainkan wanita dewasa. Karena Tricia sudah tak sanggup memegang pegangannya, ia pun terjatuh dan mati. Sementara Lina, ia berhasil diselamatkan. Dan saat Allen sedang memegang pipi Lina, gigi palsu Lina copot dan Allen pun terkejut. Karena semuanya sudah terbongkar, Lina pun mendorong Allen hingga terjatuh. Setelah itu, Lina membersihkan diri lalu mengganti pakaian, kemudian berjalan dengan santai menuju keluar. Singkat saja, psikolog Esther membawanya dan ia merasa kasihan kepada Esther. Setelah ia diculik, kini Esther malah menjadi seorang yatim piatu. Dan rencananya mereka akan menghubungi agen adopsi ternama untuk Esther. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.